Yakinlah, dalam waktu setengah jam, tempat ini akan rata dengan tanah. Nyonya, laporan tasnya sudah keluar. Aku sudah tahu. Dia adalah cucu kandungku. Kyusur. Gadis kecil itu, dia adalah putri kandungmu. Mama, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Laporan penilaiannya akan kukirimkan padamu, lihat sendiri. Tempat yang bagus. Kalian sekelompok orang jahat. Nian, cepat pergi. Mungkinkah Nian benar-benar Putri Xiao Mao dan aku? Gawat. Pembongkaran, cepat, kembali. Nian, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Bawa ekskavator ke sini. Apa yang kalian coba lakukan? Apa kalian tidak takut menyebabkan kematian? Anda menghancurkan rumah tanpa kompensasi. Ini ilegal. Suruh mereka minggir. Mundur, mundur. Mundur. Tidak mungkin. Orang-orang ini tidak peduli. Apakah mereka hidup atau mati? Kami akan pergi dan menghentikan ekskavator. Ayo pergi. Orang bodoh yang ceroboh. Usir mereka semua. Pergi. Lepaskan aku. Berapapun biayanya. Gali sampai runtuh untukku. Hentikan kalian semua. Nian, apakah kau benar-benar putriku? Nian, mungkinkah putri Lin Chu dilahirkan saat itu? Selamat. Ibu, cepat selamatkan ayah. Tunggu apa lagi? Bawa dia ke rumah sakit. Nian, ayo pergi. Berhenti. Apa kalian mencoba mencari alasan untuk membawa Nian pergi dan kemudian melanjutkan dengan pembongkaran paksa? Kalian semua sudah bertindak terlalu jauh di Flanker. Paksa hancurkan rumah Nian. Anda juga meniru ibu Nian, mencoba membawa ayah dan anak itu pergi. Kalian benar-benar lebih buruk daripada binatang. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar ibu Nian. Aku adalah ketua grup Lin. Aku bukan orang jahat. Kami tidak percaya kalian. Tidak ada orang baik di grup Lin. Nian dan ayahnya sudah cukup menyedihkan. Kalian tidak hanya tidak memberinya kompensasi pembongkaran, kalian masih ingin merobohkan rumahnya. Barusan kalian hampir merenggut nyawa Nian dan ayahnya. Tunggu sebentar. Kami akan merekam semua ini dan mengunggahnya secara daring. Biarkan semua orang melihat wajah asli grup Lin kalian. Lihat, tingkah laku macam apa ini? Kami akan membongkar kejahatan kalian. Kami akan mengungkap Anda. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang kompensasi pembongkaran sudah dibayarkan? Tentu saja sudah dibayar. Sepupu, tidakkah kau percaya padaku? Itu benar-benar dibayar. Orang-orang yang tidak patuh ini mencoba memeras uang. Nian, Mama bertanya padamu, apakah kau dan ayah menerima kompensasi pembongkaran?
Bagaimana kau menjelaskan ini? Sepupu, aku adalah anggota keluarga Lin. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Bicaralah, apakah kau yang menyebabkan masalah di balik layar? Aku. Menggelapkan dana pembongkaran. Kirim dia ke penjara. Biarkan dia membusuk di penjara. Tidak, Ketua Lin. Bukan saya. Wakil Ketua Lin Anda. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bawa dia pergi. Ya, Wakil Ketua Lin kamu. Bukan saya Ketua Lin. Kakak sepupu, apakah kau hanya akan percaya apa yang dikatakan gadis ini? Bagaimana jika dia adalah putri dari Xiaomo dan Surou? Ibuku secara pribadi melakukan identifikasi. Mungkinkah itu masih palsu? Jika anak haram ini diakui, bukankah dia harus berbagi kekayaan yang seharusnya mudah menjadi milikku? Kakak sepupu, aku mengerti sekarang. Aku membuat kesalahan. Terjadi kesalahan. Kesalahan apa? Pasti sampel rambut tadi yang salah. Rambut. Tadi pagi ketika Bibi memberiku rambutmu dan rambut gadis ini, memintaku untuk melakukan identifikasi, Pergi, lakukan tes paternitas. kemudian dia tidak sabar dan mengambil kembali rambut itu dariku. Sampel rambut yang kumiliki. Pagi ini ketika aku menyisir rambut Xin Yue, beberapa helai rambutnya juga menempel di tanganku. Bibi pasti mengambil sampel yang salah. Mungkinkah Xin Yue sebenarnya adalah putrimu? Xin Yue, putri angkatmu. Ya, sepupu. Itu adalah tahun kau melahirkan putrimu. Lihat bayi dekat rumah sakit bawa pulang. Aku mengerti sekarang. Pasti penjahat itu Xiaomo. Pada saat itu, dia menelantarkan putrimu. Kau bilang, secara kebetulan kau memiliki di tanganmu rambut milik putri angkatmu. Dan secara kebetulan ibuku salah mengambil sampel. Benar, sepupu. Untungnya secara kebetulan murni, aku mengadopsi putri kandungmu. Kalau tidak, siapa tahu seberapa banyak penderitaan yang akan dia alami. Dan dia bahkan mungkin telah dipalsukan diganti orang jahat. Kebetulan seperti itu. Aku tidak percaya. Aku akan meminta seseorang segera membawa Xin Yue ke sini. Tidak perlu membawanya ke sini. Kirim dia langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Bukankah kau bilang ada kesalahan? Kalau begitu mari kita ke rumah sakit ambil darah di tempat dan lakukan tes lagi. Wanita ini semakin sulit dihadapi. Selidiki. Jika seseorang benar-benar menggelapkan dana relokasi, semua pihak yang terlibat akan dihukum berat. Dana relokasi harus dikompensasi penuh kepada mereka. Juga, pada pukul 4 sore ini, grup Lin akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf publik. Ya, Nian. Dia benar-benar ibumu. Itu luar biasa. Nian, kita akhirnya menemukan ibunya. Lanjutkan. Nian, ayo kita bawa ayah ke rumah sakit. Ayo pergi. Baiklah, mari kita semua kembali sekarang. Pergi. pergi. Lin Chusu telah menemukan putrinya. Mereka akan mengambil darah lagi untuk pengujian. Kita harus mencari cara agar Xin Yue menggantikan putrinya. Tangani pengaturan dengan benar. Segera minta orang kirim Xin Yue ke rumah sakit. Lin Chusu, biarkan putrimu membusuk di daerah kumuh ini. Kekayaan keluarga Lin adalah milik putriku. Dokter menginstruksikan, tak seorang pun boleh masuk sebelum pasien bangun. Baiklah, aku mengerti. Nian, gendongmu supaya lihat ayah.
Xiaomo, jika Nian benar-benar putriku, lalu mengapa kau menipuku selama 8 tahun? Wan Mingfang tuan muda dari grup Wan. Chu Sui. Tuan Muda Wang, tolong panggil aku dengan nama lengkapku. Apakah ada masalah? Bukankah aku dengar kamu menemukan anakmu? Oleh karena itu, aku secara khusus bergegas ke sini untuk memberimu selamat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana ini bisa tidak ada hubungannya denganku jika kita berdua menikah? Anakmu, bukankah dia akan menjadi anakku? Aku minta maaf. Aku tidak akan menikahi siapapun. Lin Chusung, kamu benar-benar buta. Untuk benar-benar menolakku demi pria seperti itu. Namun kamu dan keluarga Lin, aku pasti akan mendapatkan. Villa keluarga Lin. Kyusur, mengapa sudah begitu lama? Mengapa cucuku belum dibawa pulang? Yang ini jelek bawa pergi. Mama, kita masih di rumah sakit. Yang ini juga tidak cantik. Bawa pergi. Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Apa yang perlu dikonfirmasi? Anak itu hanya dengan melihatnya. Jelas-jelas adalah cucu perempuanku. Cepatlah dan bawa dia kembali padaku. Yang ini jelek bawa pergi. Mama, jangan terburu-buru. Hanya beberapa menit lagi, dan kebenaran akan terungkap. Kebenaran atau tidak kebenaran apa? Anak itu, jelas-jelas, anakmu dan anak Xiaomo. Dia mirip dirimu waktu kecil. Persis sama. Jika memang benar begitu, aku harus bertanya pada Xiaomo. Mengapa dia menipuku saat itu? Mengapa kamu begitu bertele-tele? Dalam 10 menit, bawa cucu perempuanku kembali padaku. Sangat menjengkelkan. Hanya sedikit barang ini. Tidak cukup. Cepatlah, terlalu sedikit. Aku ingin 10 kali lipat dari itu. Ya, Nyonya tua. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku menyiapkan kamar itu sendiri. Untuk cucu perempuanku. Siapkan kamarnya. Sepupu. Laporan akan segera keluar. Anak-anak tidak berbohong. Aku bertanya padamu lagi. Apakah seseorang menyuruhmu untuk membohongiku? Ibu, aku tidak berbohong padamu. Dia tidak bisa bicara. Dia pasti yang berbohong padamu. Aku tidak berbohong. Bukan karena dia tidak mau bicara, tapi karena dia tidak bisa bicara. Dia mungkin berpura-pura tidak bicara. Dengan begitu dia tidak perlu berbohong. Dan bisa menipumu juga. Aku tidak berbohong. Kaulah yang berbohong. Kau masih sangat muda. Bagaimana kau tahu semua ini? Aku. Lin Yue. Kau yang mengajarinya itu. Sepupu, bagaimana mungkin? Anak itu berbicara omong kosong. Kata-kata anak-anak tidak berbahaya. Kata-kata anak-anak tidak berbahaya. Jangan khawatir, semuanya berjalan lancar. Ketua Lin, hasil penilaian sudah keluar. Cepat berikan padaku. Nian benar-benar putriku. Chu Sui. Yang ini bukan milik Xiao Nian.
Lin Chushui dan Lin Xinyu. Yang itu adalah Apa? Sepupu. Sudah ku bilang, Xiaonian Nian bukan putrimu. Xin Yue adalah putri kandungmu. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat panggil dia ibu. Ibu, kau benar-benar ibuku. Ibu, aku putrimu. Jangan pernah berpikir untuk mencuri ibuku. Kau bukan putriku. Dia adalah putriku. Ibu, percayalah padaku. Aku benar-benar putri ibu. Ibu, ayo kita pulang. Menek masih menunggu kita di rumah. Baiklah. Mari kita pulang. Masih berbohong bahkan sekarang. Xin Yue adalah putri sepupu. Cusun. Jangan terlalu berhati lembut. Bagaimanapun pria seperti Xiaomo, anak perempuan macam apa yang bisa dia besarkan? Kau sama saja seperti Xiaomo. Kalian berdua pembohong. Nian, Nona Lin jangan pergi. Xiaomo berbohong padamu saat itu. Nian adalah putri kandungmu. Suruh. Kau pelakor. Kau berani muncul di hadapanku. Nona Lin, Anda salah paham. Xiaomo dan saya tidak bersalah. Nian benar-benar putri Anda. Saat itu, Xiaomo, kau wanita jahat. Dulu kau berkolusi dengan Xiaomo, mencelakai sepupuku. Dan sekarang kau masih ingin menipunya. Saya tidak menipu Anda. Jika bukan penipuan lalu, apa? Hasil identifikasi sudah keluar. Xiao Nian, sama sekali bukan putriku. Bagaimana ini mungkin? Apa? Tidak percaya? Xiao Nian adalah putrimu bukan? Demi melekat pada yang kuat dan kaya, kau tidak ragu membiarkan putri kandungmu memanggil orang lain mama. Kau dan Xiaomo benar-benar sejenis. Nona Lin, saat itu Xiaomo benar-benar punya alasan. Diam. Aku tidak akan pernah percaya satu kata pun yang kau ucapkan lagi. Ayah Anda yang memaksanya pergi. Ayahku sudah meninggal. Kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Apa? Bukankah kau hanya menginginkan uang? Berikan mereka kompensasi relokasi sebesar 1 juta. Baiklah sepupu. Apa yang seharusnya diberikan? Aku tidak akan mengurangi 1 sen pun. Apa yang tidak seharusnya diberikan? Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun darinya. Nona Lin. Ibu baptis pasti akan mencari cara agar ibu percaya padamu. Siapa anggota keluarga pasien? Dokter, ini putri pasien. Saya. Anda adalah istri pasien Kan. Dokter, saya mohon, Anda harus menyelamatkan Xiaomo. Kondisinya terlalu serius. Tidak mungkin untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Tetapi ada suntikan impor. 1 suntikan mungkin bisa. Kami akan menerimanya. Suntikan ini hanya dapat sedikit memperpanjang rentang hidup pasien. Itu tidak bisa menyembuhkannya. Tak peduli berapa lama bisa memperpanjangnya. Kami akan menerimanya. Benar. Suntikan ini harganya 1 juta per suntikan. Apa? Mahal sekali.
Ibu baptis. Kompensasi relokasi. Mau uang? Kalau begitu tulis tanda terima. Cukup tulis. Telah menerima 1 juta. Saya akan menuliskannya. Tidak. Rumah itu milik Xiao Mou. Entah Xiao Mou yang menulisnya. Atau gadis kecil ini yang menulisnya. Baik. Nian. Kamu tulis saja. Menerima 1 juta. Bisakah kita mentransfer uangnya sekarang? Tidak, kau harus ikut denganku. Untuk menghadiri konferensi pers. Aku akan melakukannya di depan. Semua orang transfer ke kalian. Untuk mencegahmu memeras uang lagi. Baiklah. Kemudian 2 jam kemudian. Sampai jumpa di konferensi pers. Hanya badut sungguh. Sampah ini. Bukankah ini yang dari berita? Tunangan Sister Chusui dalam aliansi pernikahan. Bagaimana bisa seperti ini? Ibu jaga Nian untukku. Aku akan keluar sebentar. Oke. Sayangku. Sekarang Lin Chusu sudah mengambil anak kita sebagai anaknya sendiri. Lin Chusu wanita bodoh itu. Benar-benar percaya aku akan menikahinya. Begitu putri kita mendapatkan kepercayaan wanita tua itu, kita akan membunuhnya. Dengan cara ini, seluruh keluarga Lin akan menjadi milik kita. Aku ingin, cucu perempuan kandungku. Mengapa kamu membawa kembali anak orang lain? Mama. Dia adalah cucumu. The film was translated and Nenek. narrated by M Media. Jangan panggil aku nenek. Kamu bukan cucu perempuanku. Cucu perempuanku adalah Xiao Nian. Mama. Sudah lama aku memberitahumu. Sebelumnya kau mengambil sampel rambut yang salah. Nenek aku benar-benar cucu nenek. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah. Aku secara pribadi melihat mereka mengambil darah. Untuk tes paternitas, masalah apa yang mungkin ada? Tidak ada masalah. Aku akan menyelidikinya sendiri. Cucu perempuanku mustahil adalah dia. Ibu, mengapa nenek tidak mengakuiku? Apakah nenek mungkin ditipu oleh Xiao Nian itu? Jadilah anak baik. Nenek akan mengakui bahwa dia turun untuk beristirahat. Mengapa aku juga merasa bahwa Xiao Nian lebih mirip putriku? Lin Chusu, omong kosong apa yang kau pikirkan? Xiao mau menipumu 8 tahun lalu. 8 tahun kemudian, jangan biarkan dirimu ditipu lagi oleh putri dia dan suruh. Sepupu, konferensi pers akan segera dimulai. Kamu yang memimpin. Berikan dana relokasi kepada keluarga Xiao untuk membalikan citra grup Lin. Aku tidak akan pergi ke sana. Sepupu, aku takut gadis liar itu, yang dilahirkan oleh Xiao Mou, akan terus membuat masalah di konferensi pers, mengklaim sebagai putrimu. Beraninya dia, karena kau baru saja menemukan Xin Yue. Bagaimana kalau, di konferensi pers, kau mengumumkan identitas Xin Yue secara publik? Dengan begitu, Xiao Mou dan anak haram itu akan menyerah. Jangan biarkan mereka berpikir untuk lalu menuduhmu secara palsu di konferensi pers. Baiklah.
Konferensi pers grup Lin akan segera dimulai. Nian, jangan takut. Keluarga Lin berjanji untuk meminta maaf kepadamu di konferensi pers. Kompensasi 1 juta untuk relokasi. Jika kita mendapatkan uang ini, bisa menyelamatkan ayahmu. Ayah, tunggu Nian. Grup Lin, konferensi pers klarifikasi mengenai proyek pembangunan kembali kota lama, kini sedang dimulai. Rumor dering mengklaim bahwa Grup Lin tidak tanda tangan perjanjian pembongkaran, menindas seorang ayah dan anak yang terisolasi. Pembongkaran paksa tanpa kompensasi. Bolehkah saya bertanya apakah ini benar? Foto dan video di lokasi kejadian menunjukkan bahwa grup Lin diduga melakukan penyerangan yang disengaja. Benarkah begitu? Mohon tetap tenang semuanya. Selanjutnya, sambut pihak terlibat insiden ke panggung. Nian, jangan takut. Gadis kecil ini, apakah dia putri dari keluarga yang direlokasi? Betapa menyedihkan. Grup Lin kami adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Kami sama sekali tidak akan lari dari tanggung jawab. Namun, mengenai mereka yang dengan sengaja memfitnah reputasi Grup Lin, atau bahkan mencoba untuk memeras dan mengancam Grup Lin, Grup Lin kami sama sekali tidak akan menoleransinya. Seseorang benar-benar berani memeras Grup Lin. Siapa orang ini? Betapa beraninya. Orang-orang yang memeras Grup Lin adalah ibu dan anak ini. Apa? Kamu bilang kami memerasmu. Apa yang The film kami was peras darimu? translated and narrated by M. Kalian memeras Grup Lin sebesar 10 juta. Kamu bicara omong kosong. Kapan kami memeras 10 juta darimu? Bukti apa yang kamu punya? Ini buktinya. Ini kwitansinya. Mereka benar-benar menerima 10 juta. Rumah di kota tua, paling berharga 1 juta. Mengapa Grup Lin memberikan 10 juta? Karena ibu dan anak ini mengancam kami. Jika kami tidak memberi mereka 10 juta, mereka akan menyamar sebagai putri ketua kami. Memfitnah reputasi ketua kami. Kami tidak memeras siapapun. Dan kami tidak meniru siapapun. Nian pada dasarnya adalah putri kandung dari ketua Lin. Lihat semuanya. Mereka masih menyamar, masih membuat klaim palsu. Kalau begitu beritahu kami, kwitansi ini. Bukankah itu ditulis oleh tangannya sendiri? Kwitansi itu ditulis oleh Nian. Tapi nomor di sana. Lihat semuanya. Mereka sendiri mengakui bahwa kwitansi ini ditulis oleh tangan mereka sendiri. JT itu benar. Buktinya konklusif. Mereka benar-benar memeras 10 juta dari Grup Lin. Semuanya jangan percaya mereka. Bukan begitu. Kami tidak memeras siapapun. Ini benar-benar keterlaluan. Hanya demi uang. Instruksikan putri lakukan pemerasan. Begitu mudah dan sudah belajar kebiasaan buruk. Mengikuti ibumu untuk menipu uang. Ibu, di mana kamu? Ibu, tolong selamatkan aku. Ada apa? Ini ketua Grup Lin, Lin Chusu. Ketua Lin ada di sini secara langsung. Sekarang mari kita lihat bagaimana pembohong kecil ini masih bisa berbohong. Ibu, akhirnya kamu di sini. Apa yang sebenarnya terjadi, sepupu? Awalnya saya bermaksud memberi mereka 1 juta untuk kompensasi pembongkaran dan meminta maaf kepada mereka. Siapa sangka, ajukan tuntutan berlebihan.
memeras 10 juta dari kami. $10 juta. Sepupu. Dia menulis ini sendiri. Ayah, Tulisan tangan ini memang ditulis oleh Xiao Nian Nian. Nian Nian hanya menulis bahwa dia menerima 1 juta. Kamu menambahkan angka 0 di akhir. Kami menambahkan 0. Uang grup Lin juga tidak jatuh dari langit. Kami seharusnya hanya memberi 1 juta. Namun kami secara sukarela memberi 10 juta. Semuanya beritahu saya. Apakah kalian akan melakukan itu? Jika kamu ingin memeras uang, setidaknya cari alasan yang lebih baik. Wanita ini tidak pantas menjadi seorang ibu. Dia benar-benar menyuruh putrinya sendiri untuk melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Tidakkah kamu takut akan balasan? Kau ibu dan anak memang sama saja seperti Xiao Mo. Sama-sama serakah. Karena memang begitu adanya, maka 1 juta ini, aku tidak akan memberikannya. Rumahmu. Grup Linku tidak akan merobohkannya lagi. Ketua Lin Nian Nian tidak berbohong padamu. Dia benar-benar putrimu. Seret dia pergi. Nian, Nian. Sepupu, beri pelajaran pantas pada pembohong kecil. Kalau tidak, para penipu itu akan ikut-ikutan dan mencoba memeras grup Lin kami. Mengapa? Hatiku terasa begitu sakit. Nyonya besar, kami menemukan sesuatu. Menurut catatan, hasil tes untuk Xiao Nian Nian dan Lin Xinyu ditukar oleh seseorang. Siapa tepatnya yang melakukannya? Kami masih menyelidikinya. Tertukar. Aku sudah tahu sejak awal. Aku sudah tahu sejak awal. Nian Nian adalah cucu kandungku. Panggil Cusu. Nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dijawab. Nyonya besar, Ini keterlaluan. Beraninya kau menyuruh cucuku berlutut padamu. Ayo pergi. Ikutlah denganku ke konferensi pers. Anda mencoba segala cara untuk menghalangi Nian Nian dan Lin Cusu untuk saling mengenali. Saya akan mengungkap konspirasi Anda sekarang. Sungguh lelucon. Konspirasi apa yang saya miliki? Dia pada dasarnya bukan Putri Lin Cusu, tetapi putri Anda dan Wang Mingfeng. Kamu berbicara omong kosong. Konspirasi Anda adalah untuk menggunakan putri Anda dan Wang Mingfeng untuk menggantikan Nian Nian dan meniru putri ketua Lin untuk merebut aset keluarga Lin. Kamu memfitnah saya. Bukti apa yang kamu miliki? Saya akan membiarkan semua orang mendengar sekarang. Bukti saya. Lin Cusu. Sepupu. Saya sudah tahu. Keluarga bertiga ini semuanya penipu. Rekaman ini pasti akan ada cara untuk memulihkannya. Semua yang saya katakan adalah benar. Cukup. Berhentilah mengarang cerita. halo, apakah Anda anggota keluarga Shiomo? Kondisi pasien kritis. Operasi darurat diperlukan segera. The film Mohon was segera datang translated dan bayar and biayanya. narrated by Aku akan M segera ke Media. sana. Tolong Anda harus menyelamatkan Xiao Mo. Ibu baptis. Waktu hampir habis. Mari kita cepat ke rumah sakit untuk menyelamatkan ayah. Baiklah, ayo pergi. Berhenti. Kau boleh pergi. Tapi Xiao Nian Nian harus tetap tinggal. Mengapa? Bahkan jika Anda tidak mengakui Nian Nian, apakah Anda akan menyakitinya? The film was translated Jangan khawatir. and narrated Bahkan by jika M dia Media. berpura-pura menjadi putriku, saya tidak akan berurusan dengan anak kecil. Lalu sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya ingin mendidiknya dengan benar. Atas nama Xiao Mo. Ibu baptis. Operasi ayah lebih penting. Ambil uangnya. Cepat dan selamatkan ayah. Cepat.
Ibu, Anda tetap di sini bersama Nian Nian. Saya akan pergi menyelamatkan Xiao Mo terlebih dahulu. Baiklah. Jika Anda berani menyakiti Nian Nian, Anda pasti akan menyesalinya. Ketua Lin, jika Anda punya masalah hadapi saya. Nian, Nian, dia masih anak-anak. Jangan mempersulit dia. Itu bukan urusanmu. Ketua Lin, tolong jangan sakiti Nian Nian. Ketua Lin. Ketua Lin. Xiao Nian Nian. Minta maaf. Anak-anak minta maaf saat salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu sengaja menjatuhkan si Liu. Bagaimana itu bukan salahmu? Minta maaf. Aku benar-benar tidak menabraknya. Jika kamu masih tidak mau meminta maaf, aku akan memberitahu ibu. Ambil kembali uang diberi ke ayahmu. Ayahmu tak punya uang untuk perawatan. Maaf. Aku tidak mengerti apa yang kamu isyaratkan. Katakan saja maaf. Anda tuliskan. Jika kamu tidak menulisnya, kami bisa membekukan kartu kapan saja dan mengambil kembali uangnya. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, dia jelas menjebakku. Mengapa kamu membantunya daripada aku? Xiao Nian Nian, di usiamu yang masih muda ini, kamu sudah berkelakuan buruk. Di masa depan, kamu hanya akan menjadi seburuk ayahmu. Saya melakukan ini demi kebaikanmu juga. Tulis itu. Maaf. Begitu lebih baik. Baiklah. Kamu boleh pergi sekarang. Ibu, terima kasih telah memberikan uangnya dan menyelamatkan ayah. Ibu, mengapa kamu merobeknya? Ibu, Mulai sekarang, kamu dilarang berpura-pura menjadi putriku lagi. tapi ibu, kamu benar-benar ibuku. Tulis itu untukku sekarang. Mulai sekarang saya tidak akan pernah berpura-pura menjadi putri Anda lagi. Aku tidak akan menulisnya. Tidak mau menulisnya. Tidak menulis berarti kamu belum belajar dari kesalahanmu. Kamu masih akan berbohong kepada orang-orang. Tulis itu untukku. Jika kamu The tidak film was menulisnya, ibu translated akan mengambil and kembali narrated uang yang by diberikan M. kepada Media. ayahmu. Kamu tidak mau itu terjadikan. Surau tiba di rumah sakit dengan kartu itu hanya untuk mengetahui bahwa kartu itu telah dibekukan kan.
kenal lagi? Berpura-pura menjadi. Ini agar kamu tidak salah langkah di masa depan. Tulis itu. Siapa yang menindas cucuku? Siapa dia? Dia adalah ibu dari manajer umum Lin, Nyonya Lin, ketua grup Lin. Nyonya Lian, mengapa dia memanggil Xiao Nian cucunya? Mungkinkah? Jadilah anak baik Nian. Tidak ada yang akan menindasmu lagi. Kyusu, kau memaksa cucuku untuk menulis ini. Mama, laporan identifikasi sebelumnya salah. Dia adalah cucu perempuanmu. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Nian, dia adalah cucu kandungku. Bibi sulung. Selama tes paternitas sebelumnya, saya mengambil sampel rambut yang salah. Kemudian kami pergi ke rumah sakit untuk tes darah dan identifikasi lain. Dan Xin Yue adalah cucu kandungmu. The film was translated and narrated by M Media. Nenek, aku cucu nenek. Aku tidak suka gadis bisu kecil ini. Dia anak nakal. Bisakah kamu mengusirnya? Tidak, Mengapa nenek? Apakah nenek tidak menyukaiku? Aku cucu kandung nenek. kau bukan cucuku. Ibu, nenek tidak mau mengakuiku. Mama, apa yang kamu lakukan? Kyowesul, kau sebagai seorang ibu, kau benar-benar bingung. Kau bahkan tidak tahu siapa putri kandungmu. Kau tidak bisa membedakan mereka. Mama, apa maksudmu dengan ini? Nian, nenek bantu buktikan identitasmu sekarang. Lin Kyusui, Xiao Nian, dia adalah putri kandungmu. Laporan tes milik mereka berdua sudah ditukar orang lain. Apa? Bagaimana mereka bisa ditukar? Mama, apa yang kamu katakan? Maksudku, laporan tes yang kau lihat sudah ditukar orang lain. Laporan tes ia membuktikan hubungan orang tua denganmu adalah milik Nian. Mama, saya tahu kamu punya kesukaan pada Xiao Nian, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bibi sulung, kamu tidak tertipu kan? The film was translated and narrated by M Media. Bawa dia ke sini. Cepat bicara. Data mentah dari peralatan pengujian menunjukkan orang yang sedarah dengan Nona Lin Chuzio menjadi adalah Xiao Nian. Laporan pada dokumen penilaian itu. Laporan itu dimanipulasi. Apakah itu berarti Xiao Nian adalah putri kandungku? Ya, Nona Lin. Nian. Nian, kamu adalah putri kandungku. Maafkan saya, Mama salah paham padamu.
Maafkan saya. Ibu, aku putrimu. Kebenarannya sudah terungkap sekarang. Kamu bukan putriku. Saya ingin bertanya padamu. Siapa yang menyuruhmu untuk menyamar sebagai dia? Itu. Lin Yue. Kamu sebaiknya jelaskan padaku. Mengapa putri angkatmu begitu kebetulan terlibat dalam laporan penilaian yang salah dan menjadi putriku? Lin Yue, kau tidak mengacaukan segalanya di balik layar kan? Sepupu. Bibi sulung. The film was Saya translated benar-benar tidak and tahu. narrated by M Media. Sebaiknya kau benar-benar tidak tahu. Jika aku tahu kau terlibat, kau akan menghadapi konsekuensinya. Bibi sulung. Saya benar-benar tidak akan berani berbohong padamu. Ibu nenek. Cepat ke rumah sakit untuk menyelamatkan ayah. Baiklah, ayo cepat dan selamatkan ayah. Nian adalah anakku. Xiaomo, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Ini benar-benar berita besar. Lin Tuzu, ketua dari grup Lin, setelah banyak liku-liku, akhirnya menemukan putri kandungnya. Ketua Lin sekarang akan mencari ayah dari putri kandungnya. Mungkinkah mantan pacar yang meninggalkannya 8 tahun lalu? Di balik semua ini, cerita tersembunyi macam apa yang ada? Cepat, ikuti mereka untuk wawancara. Ibu, bukankah kamu bilang kamu akan mencarikan aku? Ibu yang kaya. Mengapa mereka tidak menginginkanku? Hai kakak Feng. Wanita tua itu tahu tentang tes paternitas yang ditukar. Lin Chus dan Xiao Nian telah saling mengakui sebagai ibu dan anak. Bajingan tua itu menghalangi jalan kita lagi. Dia pasti sudah bosan hidup kan? Lin Chuzu saat ini sedang bergegas ke rumah sakit. Akankah ini memengaruhi aliansi pernikahan antara keluarga Lin dan Wang? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya melihat Xiaomo. Di mana ayah? Kemana Pasin di sini pergi? Nora, apakah Anda bertanya tentang Xiaomo itu? Ya, di mana dia? Dia sama sekali bukan pasien. Dia hanya seorang penipu. Apa maksudmu? Xiaomo itu memalsukan penyakitnya. Kami memberinya pemeriksaan seluruh tubuh. Dia sama sekali tidak sakit. Memalsukan penyakit. Mengapa dia memalsukan penyakit? Mungkin itu untuk menipu seseorang demi uang. Benar. Seorang wanita baru saja datang, memegang sebuah kartu, dan dengan gembira mengatakan sesuatu seperti, "Saya akhirnya mendapatkan 1 juta itu." Suruh. Dan kemudian, mereka berdua lari dengan gembira dan menginstruksikan kami mengatakan, "Jangan beritahu putrinya." Xiaomo. Suruh. Kalian berdua benar-benar melakukannya demi 1 juta yuan itu. Xiaomo, kukira dia pria yang baik. Tak bisakah dia mau demi 1 juta yuan meninggalkan putri kandungnya sendiri? Nenek ibu. Ayah bukan orang jahat. Dia tidak berbohong.
Gadis kecil, kamu juga sudah melihat dengan jelas wajah asli ayahmu sebagai penipu. Jangan sedih. Ayahku bukan penipu. Kalianlah penipu. Nian, jangan sedih. Ayah tidak The menginginkanmu film lagi, was tapi Mama translated dan and Nenek menginginkanmu. narrated by M Media. Nian tenang saja. Nenek dan ibu akan memanjakanmu mulai sekarang. Memanjakanmu seperti putri kecil terbaik di dunia. Nenek akan mencarikanmu ayah yang lebih baik. Tidak. Nian. Ibu Baptis. Bagaimana kabar ayah? Siapa anggota keluarga Xiaomo? Saya adalah keluarganya. Bagaimana keadaan Xiaomo? Anggota keluarga cepat bayar biayanya. Bukankah saya sudah membayar 1 juta? Apakah 1 juta tidak cukup? 1 juta itu untuk biaya suntikan obat impor. Sekarang biaya operasi masih kurang 100.000 yuan. Apa? Tapi saya tidak bisa mengumpulkan 100.000 yuan ini segera. Dokter, saya mohon tolong selamatkan dia dulu ya. Tapi rumah sakit bukanlah organisasi amal. Kami pasti akan menyelamatkan orang itu. Keluarga harus cepat kumpulkan uang. Jika biaya operasi tidak dibayar, bukankah rumah sakit akan bangkrut? Saya mengerti. Terima kasih dokter. Saya akan segera pergi mencari uang. Nian, kamu tunggu Ibu Baptis di sini. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Operasi ayah. Masih kurang 100.000 yuan. Aku juga harus membantunya mengumpulkan uang. Anda melakukan ini lagi. Melihat mereka mungkin tidak akan bisa membayar. Sebagian besar akan menjadi piutang macet lagi. Maka Anda harus membayar dari kantong Anda sendiri lagi. Di dunia ini, hanya ada satu penyakit. Dan itu adalah kemiskinan. Bisakah Anda menyelamatkan semua orang? Bersiaplah untuk operasi. Kemana aku bisa pergi? Untuk membantu ayah mengumpulkan 100.000 yuan. Jual botol bekas terkumpul? Itu terlalu lambat. Bagaimana jika aku memintanya pada ibu dan nenek? Jika Xiaomo ingin memakai anak itu untuk menipu uang lagi, segera beritahu aku. Ya. Saya dengar, sumur harapan di sini sangat manjur. Aku akan pergi melempar uang dan membuat permintaan juga. Lempar lebih banyak ketulusan membawa hasil. Seseorang sedang membuang uang di sini. Nyonya tua, sebaiknya Anda datang ke sini. Mohon semuanya perhatikan keselamatan Anda. Berharaplah dengan bertanggung jawab. Nyonya, anak itu ada di sana. Ada begitu banyak uang di sini. Jika aku mengambil semua uang ini, itu pasti akan cukup untuk biaya operasi ayah. Mohon semuanya perhatikan keselamatan Anda.
Berharaplah dengan bertanggung jawab. Jangan bermain di air. Orang-orang di sana berhentilah bermain di air. Jauhi air. Paman, mungkinkah Anda pinjamkan semua koin di kolam harapan kepadaku? Boleh? Berharaplah dengan bertanggung jawab. Perhatikan keselamatan Anda. Jangan bermain di air di sana. Kau menginginkan uang di sumur harapan ini. Sumur harapan ini sudah ada di sini selama 20 tahun. Setiap orang yang datang ke sini berdoa akan melemparkannya ke kolam harapan ini. Beberapa koin di bawah sini telah terkumpul. Koin senilai 20 tahun penuh. Selama bertahun-tahun ini orang-orang ini di sumur harapan ini, koin yang mereka harapkan. Kau ingin mengambil semuanya hanya dengan satu kalimat. Kau gadis kecil, bukankah kau sedikit terlalu serakah? Aku pernah melihat orang yang mencintai uang. Tetapi aku belum pernah melihat orang yang seserakah ini. Masih muda sudah belajar kebiasaan buruk. Benar-benar mengincar koin di sumur harapan. Di mana orang tua anak ini? Apakah mereka tidak akan mendisiplinkannya? The film was translated and narrated by M Media. Paman ayahku menderita kanker. Dia akan segera meninggal. Dia butuh 100.000 untuk biaya operasi. Ini. Ini? Dian akan mencari uang ketika aku besar nanti. Dan pasti akan membayarnya kembali. Aku ingat sekarang. Dia berasal dari distrik lama. Dia bisu sejak kecil. Dia tidak punya ibu. Ayahnya sekarang menderita kanker stadium akhir. Sepertinya, rumah keluarganya juga digusur. Biasanya dia hidup dari mengumpulkan botol. Anak ini terlalu menyedihkan. Gadis kecil cepat bangun. Paman salah menyalahkanmu. Kita semua salah paham padanya. Koin-koin di sumur harapan ini, semuanya milikmu. Aku akan segera membantumu mengambil semuanya. Aku akan membantu. Saya akan membantu juga. Cepat semuanya bersama-sama. Adik kecil, belum ada 100.000 di ember ini. Paman di sini punya 500 yuan. Ambil saja untuk sekarang. Adik kecil, aku akan meminjamkanmu 200 yuan. Saya punya 1.000 yuan di sini. Adik kecil saya hanya punya 50 yuan di sini. Jangan anggap ini terlalu sedikit. Adik kecil ambil ini dulu. Saya punya 100 yuan. Aku punya juga, aku punya juga. Saya punya juga, saya punya juga. Ambil saja untuk sekarang. Ambil ini untuk sekarang. Ini, cepat bawa kembali untuk menyelamatkan ayahmu. Terima kasih semuanya. Anda adalah administrator. Koin-koin di sumur harapan telah diberikan. Bagaimana dengan Anda? Apakah kamu akan dimintai tanggung jawab dan didenda? Tidak peduli bagaimana mereka menghukumku. Aku menerima semuanya. Hari ini sumur harapan kita, untuk pertama kalinya, telah mendapatkan makna sejatinya. Terima kasih. Ketua, haruskah kita pergi menghentikan nona muda itu? Tidak perlu. Tidak peduli apa yang terjadi pada Xiaomo. Kita tidak bisa memadamkan bakti Nian. Atas nama grup Lin, sumbangkan 1 juta koin.
Biarkan sumur harapan ini terisi penuh. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Grup Lin mendonasikan 1 juta koin. Operasi itu relatif berhasil. Kondisi pasien juga telah berhasil dikendalikan sampai batas tertentu. Itu luar biasa. Terima kasih dokter. Itu luar biasa. Ayah, selamat. Namun, kanker ginjal pasien belum sepenuhnya sembuh. Diperkirakan hanya 1 bulan sisa hidup yang tersisa. Ingat, mulai sekarang, benar-benar hindari aktivitas berat, hindari yang intens, fluktuasi emosi. Juga, sama sekali jangan minum alkohol. Jika tidak, Anda berisiko meninggal kapan saja. Aku mengerti. Terima kasih dokter. Ayo pergi. Ayah, aku menemukan ibu. Ibu juga mengakuiku sebagai putrinya. Itu luar biasa. Ayah tidak berbohong padamu kan? Ibu, apakah dia sangat menyukaimu? Nenek dan mama. Keduanya sangat menyukaiku. Tapi, mama sepertinya memiliki beberapa kesalahpahaman tentangmu. Ayah, ikut aku mencari mama. Dan kepadanya, jelaskan dengan jelas. Ya, Xiao Mou, kamu tetap sebaiknya bicara tentang apa yang terjadi saat itu kepada Nona Lin. Nian. Ayah sedikit haus. Nian, pergi ambilkan air. Situasi saat ini. Jangan beritahu Chu Sui. Tapi, Daripada membiarkannya menderita karena kematianku. Aku lebih suka dia membenciku. Nian. Cepat pulang dan temui ibu. Ingat. Jangan sebut ayah. Di depan ibu. Tidak. Aku ingin tinggal dan menemani ayah. Nian. Jadilah anak yang patuh. Ayah ada di sini. Ditemani oleh ibu baptismu. Ibu juga butuh kamu menemaninya. Cepatlah pergi. The film was translated and narrated by M Media. Tapi, besok adalah ulang tahunku. Aku ingin makan piring mie ulang tahun buatan ayah. Baiklah. Besok ayah pasti akan pergi dan membuatkan mie ulang tahun untukmu. Chuzu. Jeti ini putri Anda. Nian kecil. Kamu sangat cantik dan menggemaskan. Seandainya saya juga punya seorang putri, seimut dirimu, itu akan luar biasa. Nian, kamu sangat menderita sebelumnya. Mulai sekarang tinggallah bersama ibu, dan tunggu saja untuk dimanjakan seumur hidup. Nian, selama bertahun-tahun ini, kesulitan yang kamu alami saat mengikuti orang jahat itu Xiao Mou, kami bersama ibumu akan menggantinya 2 kali lipat.
Ayah bukan orang jahat. Kaulah orang jahat itu. Mengapa tiba-tiba menyebut Xiao Mou? Bukan apa-apa. Hanya orang yang tidak relevan. Nian. Selamat ulang tahun. Chuzu. Suara Nian. Apakah dia masih bisa pulih? Ya, Nian. Apakah dia masih bisa bicara? Dokter berkata, kondisi suara Nian adalah masalah bawaan. Namun perkembangannya kini sudah lengkap. Apakah dia bisa berbicara di masa depan? Bergantung pada kemauan subjektifnya. Kehendak subjektif. Apa itu? Nian, kamu harus benar-benar ingin berbicara sendiri. Ingin berbicara sangat-sangat banyak. Hanya begitu kamu bisa benar-benar bicara. Apakah kamu mengerti? Hari ini adalah ulang tahunmu. Mama mengundang begitu banyak. Cantik-cantik untuk menemanimu. Apakah kamu senang? Di mana ayah? Dia berjanji akan merayakan ulang tahunku bersamaku. Dan membuatkanku mie ulang tahun. Mie ulang tahunnya sudah datang. Anak kecil. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-8. Restoran kami secara khusus menyiapkan mie ulang tahun untukmu. Kami The harap film kau was menyukainya. translated Aku paling and suka mie narrated ulang by tahun. M-Media. Buatan ayah. Cepat pergi dan makan. Bukankah kamu di sini untuk mengantar mie? Mie sudah diantar. Bukankah kamu belum pergi? Nona. Bolehkah saya melihatnya? Menghabiskan semangkuk mie ini. Kenapa? Bagi seorang koki, apresiasi pelanggan adalah yang terbesar. Pujian bagi kami. Benarkah begitu? Ya, Apakah kamu benar-benar seorang koki di sini? sungguh. Kamu memang seperti biasa. Penuh kebohongan. Xiao Mou. Itu kamu. Dasar bajingan tercela. Dan kau berani datang mencari Chuzu. Tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau tanpa malu menempel padanya, Chuzu akan melunakkan hatinya? Sepupu, Xiao Mou pasti menggunakan Nian untuk memainkan kartu emosional, mencoba untuk terus menipumu. Kamu sama sekali tidak boleh termakan olehnya. Diam. Mama, Nian. Apa yang ingin kau katakan? Yang seharusnya berbicara adalah kamu, bukan? Aku. Mengenai apa yang terjadi 8 tahun lalu, tidakkah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan? 8 tahun yang lalu. Tidak ada yang layak disebutkan. 8 tahun lalu. Mengapa kamu putus denganku? Sepupu, dulu kamu menyembunyikan identitasmu dan juga menderita gagal ginjal akut. Xiao Mou pasti membenci si miskin dan menyukai si kaya. Takut terserat olehmu. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Kau The ingin film aku was bicara? translated and narrated by M-Media. Baiklah. Jawaban apa yang ingin kau dengar? Aku ingin mendengar kebenarannya. Cihusu. Aku sudah menderita kanker ginjal stadium akhir. Aku tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Bagaimana aku tega memberitahumu kebenarannya? Kebenaran. Persis seperti yang dia katakan. Apa yang kamu katakan? Kau tidak punya uang saat itu. Dan kau menderita gagal ginjal. Hampir mati. Jika aku tidak pergi, apakah aku harus tinggal di sini dan mati bersamamu? Xiao Mou, kau bajingan. Dulu sepupu baru saja melahirkan putrimu. Dia melahirkan putriku. Apakah itu berarti aku harus tinggal dan mati miskin bersamanya? Lalu, mengapa kamu berbohong padaku? Mengatakan Nian meninggal tepat setelah lahir. Dan, mengapa kamu diam-diam membawa Nian pergi? Bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku. Butuh seseorang di masa depan. Bantu lanjutkan garis keturunan keluarga. Lalu, mengapa kamu
membiarkan Nian kembali padaku. Karena aku sekarat. Aku harus sebelum aku mati menyerahkan putriku padamu. Siapa sangka gadis kecil yang menyebalkan ini? Dia hanyalah pemboros uang. Beban. Uang dan uang. Selalu tentang uang. 8 tahun lalu, kamu meninggalkanku demi uang. 8 tahun kemudian, kamu meninggalkan putrimu demi uang lagi. Apa? Kau tidak mau membesarkan anak itu? Itu juga tidak masalah. Kalau begitu berikan aku 10 juta untuk tunjangan anak, dan aku akan membesarkannya untukmu. Xiaomo, Apa? Kau ketua terhormat dari grup Lin. Harus menunaikan The tanggung film was jawabmu sebagai ibu translated bukan? and narrated by M Media. bagimu. Apakah uang sebegitu pentingnya? Benar. Uang. Hanya itu yang begitu penting. Mama, tidak seperti itu. Ayah sengaja mencoba membuatmu marah. Dia melakukannya dengan sengaja. Nian tidak takut. Mama akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Tulis perjanjian. Perjanjian untuk memutuskan hubungan ayah anak. Apa? Ayah, jangan tulis. Ketua Lin. Tidak perlu menulis itu kan? Tidak menulisnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Ayah, jangan tulis. Jangan tulis. Xiaomou, kau benar-benar bodoh. Chu Zhu memberimu kesempatan di sini. Kenapa kau tidak cepat-cepat tinggal? Sepupu tua. Biarkan saja Xiaomou-nya. Semuanya diam. Tulis. Atau tidak. Jika aku selesai menulisnya, bisakah kamu memberiku 10 juta lagi? Pelit sekali. Baiklah. Sehari jadi suami istri, ada kebaikan tersisa. Anggap saja ini bantuan untukmu. Diam. Ini. 20 juta. Beli putus hubungan dengan putri. Sangat menguntungkan. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, jangan tulis. Ketua Lin murah hati. Ayah, ini pasti karena ayah sakit. Dan ayah tidak ingin melibatkan mama. Itulah mengapa ayah sengaja menulis ini. Aku pasti harus memberitahu mama. Nian, apa yang ingin kamu katakan? Mama tidak mengerti bahasa isyarat. Aku harus mengatakannya. Agar mama bisa mengerti. Aku harus mengatakannya dengan lantang. Aku harus pergi sekarang. Jika aku tidak segera pergi, aku akan ketahuan. Apakah kamu puas sekarang? Xiaomo, kamu benar-benar menulisnya. Apakah hatimu terbuat dari batu? Begitu tidak berperasaan. Ketika ada uang yang bisa dihasilkan, mengapa aku harus merasa sakit hati? Selamat tinggal. Berhenti. Ketua Lin. Apakah kamu akan pernah selesai? Jangan bilang. Gunakan putri untuk ancamku. Dan berdamai denganku. Aku tidak peduli.
Mengapa kamu tidak memberiku 10 juta lagi? Kita juga bisa. Ketua Lin. Setelah tamparan ini, aku harus pergi. Kamu tidak diizinkan pergi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan sekarang? Hari ini adalah ulang tahun Nian Nian. Minumlah segelas anggur ini dan rayakan bersamanya. Ayah jangan minum. Dokter bilang, ayah tidak boleh minum alkohol. Sekarang, bisakah aku pergi? Tidak. Nian Nian berusia 8 tahun ini. 8 tahun dimulai sekarang. Sampai ulang tahun Nian Nian yang ke-18. Ada 10 ulang tahun lagi. Apa maksudmu? Karena kamu ingin putuskan hubungan ayah anakmu dengan Nian Nian, lalu minum alkohol untuk 10 tahun ini. Kamu ingin aku meminum semua 10 gelas alkohol ini? Ada apa? Tidak bisa meminumnya. Kalau begitu makanlah selembar kertas ini. Dan aku akan berpura-pura kau tidak pernah menulisnya. Xiaomo, Nian Nian membutuhkan seorang ayah. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya. Masih menyimpan ilusi The tentangku. film was translated and narrated by Kertas M tidak Media. enak. Aku lebih suka minum alkohol. Xiaomo, cepat minum. Minum cepat-cepatlah. Ada apa? Kau tidak bisa minum lagi. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Selama kau merobek kertas ini, kau tidak perlu minum. Pura-pura kau tak pernah menulis. Sepupu, ini bukan urusanmu. Ketua Lin, kamu terlalu meremehkanku kan? Hanya 10 gelas anggur. Ini masih bisa diatasi. Ciwusui, pertama kali aku bertemu denganmu di sini. Aku jatuh cinta padamu. Mari kita bersama. Bersulang. Semoga kita selalu saling mencintai seperti ini. Selalu dalam cinta. Kanker ginjal pasien belum sepenuhnya pulih. Diperkirakan hanya hidupnya yang tersisa. Untuk bulan terakhir. Dokter bilang, ayah tidak boleh minum alkohol. Jika ayah terus minum, ayah akan mati. Aku harus bicara. Beritahu mama. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Lin. Minuman-minuman ini sudah aku habiskan. Sekarang. Aku bisa pergi sekarang kan? Enya. Keluar sini. Nian Nian. Biarkan dia pergi. Mama. Mama. Jangan. Nian Nian. Kau bisa bicara. Sialan, bagaimana si bisu kecil ini bisa bicara? Nian Nian. Panggil aku ibu sekali lagi. Mama. Ayah. Menderita kanker ginjal. Minum alkohol. Dia akan mati. Apa? Nian Nian. Itu bagus.
ayah baik-baik saja? Ayah, Xiao Mo. Lin Chuzu, 8 tahun lalu kau menderita gagal ginjal akut. Xiao Mo donor ginjal selamatkanmu. Apa yang kau katakan? Aku bilang. 8 tahun lalu, Xiao Mo memotong ginjalnya sendiri untukmu, yang menyelamatkan hidupmu. Sepupu jangan percaya padanya. Berkomplot dengan Xiao Mo menipumu. Mama Ibu Baptis adalah orang baik. Dia tidak akan membohongimu. Nian, kau sudah bisa bicara sekarang. Ibu Baptis aku sudah bisa bicara sekarang. Bagus sekali. Xiao Mo. Nian sudah bisa bicara sekarang. Itu bagus. Xiao Mo. Apakah kau pernah menipuku? Suro. Pergi. Ketua Lin, bahkan jika kau tidak percaya padaku, tidak percaya pada Xiao Mo, tidakkah kau percaya bahkan pada putrimu sendiri? Xiao Mo, Ibu Baptis cepat bawa ayah ke rumah sakit. baiklah. Xiao Mo baru saja menjalani operasi kemarin. Sekarang dia minum begitu banyak alkohol. Nyawanya dalam bahaya kapan saja. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Ibu Baptis aku ikut juga. Nian, sepupu. Jangan percaya padanya. Xiao Mo dan Suro sama-sama berakting. Mereka menipumu. Keluar. Nian, tunggu ibu. Untungnya dia dibawa tepat waktu. Dia telah distabilkan sementara. Dia akan bangun setelah istirahat sejenak. Bagus sekali. Ayah selamat. Dokter. 8 tahun yang lalu. Apakah Xiao Mo benar-benar mendonorkan ginjal? Ya benar. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya catatan Xiao Mo mendonorkan ginjal 8 tahun yang lalu? Kamu siapa? Nama saya Lin Chuzu. Jadi kamu adalah Lin Chuzu. Baiklah. Ikutlah denganku sebentar. The film was translated Itu benar-benar and Xiao Mo. narrated by M Media. Itu benar-benar dia yang menyelamatkan hidupku. Lin Chuzu. Kita. Mari kita putus. Tidak. Tidak Xiao Mo. Jangan pergi. Cepat katakan padaku bahwa kau berbohong padaku. Aku mohon padamu, kau berbohong padaku. Cepat katakan padaku bahwa kau berbohong padaku. Itu benar. Lin Chuzu. Aku selalu berbohong padamu. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu. Tidak. Xiao Mo, kau bajingan. Aku membencimu. Aku sangat membencimu. Xiao Mo, kau pembohong. Karena Xiao Mo mendonorkan ginjalnya kepadamu. Dia menderita penyakit kronis. Itulah mengapa dia terkena kanker ginjal. Dokter, bisakah kanker ginjalnya disembuhkan? Aku mohon, Anda harus menyembuhkannya. Dia hanya memiliki 1 ginjal sekarang. Dia bahkan tidak bisa menjalani kemoterapi. Dia hanya bisa menunggu kematian. Saya memperkirakan, dia memiliki waktu kurang dari sebulan untuk hidup. Aku mohon. Tolong pikirkan cara. Kumohon Anda harus menyelamatkan Xiao Mo. Untuk menyelamatkannya. Itu bukannya tidak mungkin sama sekali. Cara apa?
Dokter, cepat katakan padaku. Selama Xiao Mo bisa diselamatkan, berapapun biayanya, aku bersedia. Berikan ginjal Xiao Mo. Kembali padanya. Apakah Anda mengatakan Bahwa ginjal Xiao Mo diberikan 8 tahun lalu. Tapi, kedua ginjalmu sudah nekrosis. Sekarang di tubuhmu, hanya ada 1 ginjal yang tersisa. aku akan mengembalikannya? Nona Lin kamu. Dokter, tolong segera atur operasinya. Ginjal di tubuhku, kembalikan kepada Xiao Mo. Tapi Nona Lin, jika itu masalahnya Anda tidak akan memiliki ginjal. Dan Anda akan mati. Apakah Anda tahu itu? Jika bukan karena Xiao Mo, aku pasti sudah mati 8 tahun yang lalu. Ginjal ini, aku harus mengembalikannya padanya. Kamu. Dokter, aku mohon. Rahasiakan dari Xiao Mo. Xiao Mo, bangunlah. Kau pembohong. Jika kau tidak segera bangun, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Xiao Mo, cepatlah bangun. Ketua Lin sudah tahu kebenarannya. Ayah, Mama sudah tahu bahwa ayah bukan orang jahat. Cepat bangun. Xiao Mo, cepat bangun. Ayah bangun. Ayah, Xiao Mo, bangunlah. Selama kau bangun, kita akan memulai kembali. Xiao Mo. Xiao Mo. Xiao Mo, ayah. bagus sekali. Cilusun. Nian Nian. Suro. Xiao Mo. Xiao Mo. Kau pembohong. Pembohong. Cilusun. Aku minta maaf. Aku yang menipumu. Selama kau tidak berbohong padaku lagi di masa depan, aku akan memaafkanmu. Nona Lin, operasinya sudah siap. Ini bisa segera dimulai. Operasi apa? Ya. Operasi transplantasi ginjal. Apa maksudmu? Dokter berkata, penyakitmu butuh transplantasi ginjal untuk sembuh. Kebetulan, kami menemukan sumber ginjal yang cocok. Kau bisa segera menjalani operasi, dan kau akan pulih. Golongan darahku sangat langka. Selama bertahun-tahun, kita belum bisa menemukan sumber ginjal yang cocok. Bagaimana bisa tiba-tiba ditemukan? Mungkin kita hanya beruntung. Biasanya, kita seharusnya tidak mengungkapkan informasi donor. Tetapi mengingat situasimu. Nona Lin, maafkan saya. Saya tidak bisa membantu Anda merahasiakan ini, Tuan Xiao. Dokter, Cilusun. The film was translated Apa yang and kau coba sembunyikan narrated dariku? by M Media. Dokter. Tolong beritahu aku. Tuan Xiao. Nona Lin ingin mengambil ginjal yang Anda sumbangkan kepadanya dan mengembalikannya kepada Anda. Apa? ginjal ini awalnya milikmu. Sekarang hanya dengan cara ini yang bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi jika kau melakukan itu, kau akan mati. Aku tidak mungkin mengambil nyawamu. Sebagai ganti nyawaku. Aku bisa mengandalkan peralatan medis untuk menopang diriku sampai sumber ginjal yang cocok tersedia. Sumber ginjal yang cocok. Semudah itukah menemukannya? Tapi kondisimu jauh lebih mendesak. Aku akan mengembalikan ginjal itu padamu. Masih ada waktu cari sumber ginjal. Tidak. Sama sekali tidak.
Xiaomo, aku sudah mengandalkan ginjalmu untuk hidup 8 tahun lagi dan terus-menerus salah paham padamu, menyebabkanmu dan putri kita menderita. Ginjal ini, aku harus mengembalikannya padamu. Jika aku bilang tidak berarti tidak. Xiaomo, Pergi. Xiaomo, Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan segera menghentikan pengobatan. Jangan, Ayah. aku akan pergi. Aku akan pergi. Aku baru saja menemukan buku harian ayahmu. The film was 8 tahun translated lalu. and narrated Dia by menggunakan M hidupmu Media. untuk memaksa Xiaomo pergi. Apa? Apa lihatlah sendiri. Kita semua salah menyalahkan Xiaomo. Zhuozil, aku minta maaf. Sebenarnya ayah telah menyembunyikan sesuatu darimu. Dulu, sang ibu mengalami gagal ginjal akut. Persalinan sulit, baik ibu maupun anak, berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Selamatkan. Selamatkan anak itu. Kak Ngo. Aku minta maaf. Di kehidupan kita selanjutnya, biarkan kita menjadi suami istri lagi. Ayah, aku mohon. Tolong selamatkan dia. Jangan panggil aku ayah. Dokter bilang dia menderita gagal ginjal akut. Ibu dan anak terancam jiwa. Aku bisa mendonorkan ginjal padanya. Tapi, kurang 500.000 untuk biaya operasi. Ayah, aku mohon. Aku mohon. Tolong selamatkan dia. Ayah, Sampah takkan dapat 500.000. Uang ini, aku bisa sediakan. Namun, kau harus membawa anak haram itu. Dan tinggalkan putriku selamanya. Putriku Putri Lin Haisan. Sama sekali tidak boleh ada noda seperti Mei di dekatnya. Selamatkan dia. Atau tidak menyelamatkannya. selamatkan dia. Dalam hidup ini, aku sama sekali tidak akan pernah muncul di hadapan Cui Sui lagi. Jika tidak, biarlah aku mati tanpa tempat pemakaman. Xiaomo. Kenapa kau begitu bodoh? Apa kau pikir aku akan berterima kasih padamu untuk ini? Aku hanya akan membencimu. Setelah kehilanganmu. Apa artinya hidupku? The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Aku berencana untuk mendonorkan ginjal kepada Xiaomo. Tapi dia pasti tidak akan setuju. Bisakah ibu mencari cara untuk membantuku? Kyo Wesul. Kau tahu kondisi tubuhmu sendiri. Jika kau tidak selamat dari operasi ini, apa yang akan terjadi pada ibu? Bagaimana dengan Nian Nian? Nian Nian baru saja belajar memanggilku ibu. Aku minta maaf. Ini adalah hutangku padanya.
Ibu. Aku akan pergi ke perusahaan hari ini. Aku sudah menyerahkan semua dokumen kepadamu. Percayakan perusahaan pada kamu dan Xiao Mo. Ayah bilang, ibu hanya punya satu ginjal. Jika dia mendonorkan ginjal, Mama akan mati. Bibi, bisakah Bibi membuatkanku sesuatu untuk dimakan? Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Hasil pencocokan sudah keluar. Nona Lin. Tuan Xiao, nenek dari pihak ibu anak itu, dapat mendonorkan ginjal kepada Anda. Bibi, kau. Orang tuaku dulu melakukan kesalahan padamu. Sekarang aku mendonorkan ginjal untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Bibi. Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Jika aku bilang tidak apa-apa maka tidak apa-apa. Aku punya 2 ginjal. Kehilangan satu tidak akan membunuhku. Bibi. Ini bukan tentang berapa banyak ginjal yang kau miliki. Panggil aku ibu. Dia menyuruhmu menelpon. Telepon saja. Ibu. Kami sudah melakukan pemeriksaan pra-operasi pada Tuan Xiao. Namun operasi ini membawa risiko yang sangat tinggi. Karena itu perlu ibu menandatangani formulir persetujuan tindakan The film medis. was Silakan ikut translated dengan saya. and narrated by M Media. Lin Chuzi hanya punya 1 ginjal. Dan dia mendonorkan ginjal kepada Xiao Mo. Kali ini, dia pasti akan mati. Kakak Feng, kesempatan kita telah tiba. Saat Lin Chuzi memasuki ruang operasi, wanita tua yang menyebalkan itu pasti juga tinggal di rumah sakit. Kita akan mengadakan rapat dewan direksi dan merebut kesempatan untuk mengambil posisi ketua. Dan kemudian mentransfer aset. Bibi jahat ingin mencuri milik ibu dan perusahaan nenek. Aku harus pergi memberitahu ibu. Anak kecil, apa yang baru saja kamu dengar? Bibi, aku tidak mendengar apa-apa. Benarkah begitu? Nian, jadilah anak baik. Kemarilah. Bibi akan membawamu untuk membeli permen. Bibi, aku tidak suka makanan manis. Kau bohong. Anak mana yang tidak suka permen? Kemarilah. Bibi punya permen terbaik di sini. Gadis sialan itu berani melarikan diri. Apa yang terjadi? Gadis terkutuk itu Xiao Nian. Dia menguping panggilan telepon kita. Dan kita membiarkannya lolos. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera kirim orang ke dewan direksi. Rencana harus dilanjutkan lebih awal dari jadwal. Kita harus bertindak sebelum Lin Chuzu dan wanita tua itu menyadari apa yang terjadi. Ambil alih grup Lin. Aku juga akan mengirim orang untuk menangkap gadis sialan itu. Yakinlah kami akan melakukan yang terbaik. Ketua Lin kabar buruk. Nian hilang. Apa? Dia awalnya duduk di luar bangsal menunggu kita. Tapi aku baru saja mencari di seluruh rumah sakit The film dan was tidak bisa menemukan translated Nian. and narrated by Seseorang. M Media. Segera periksa rekaman pengawasan. Berpencar dan cari. Kau harus menemukan putriku. Ya, Ketua Lin rekaman pengawasannya sudah diperiksa. Cepat berikan padaku. Lin Yue. Beraninya dia menargetkan Nian. Aku tidak akan memaafkannya. Ketua Lin, ini buruk. Lin Yue membawa Wang Mingfan ke perusahaan. Mereka segera mengadakan rapat dewan direksi
untuk meminta semua orang memilihnya menjadi ketua. Apa? Ketua Lin, tolong cepat datang. Jika Anda menunda lebih lama, Lin Yu akan berhasil. Beraninya kamu memberitahu mereka. Apa kamu ingin mati? Kalian semua. Segera lakukan pemungutan suara sekarang untuk memilih ketua wanita baru grup Lin. Aku memilih diriku sendiri. Siapa yang mendukung ini? Siapa yang menentang? Aku menolak. Orang jahat. Kamu tidak berani mencuri perusahaan ibuku dan nenekku. Kau bocah kecil. Aku membiarkanmu kabur terakhir kali. Berani antar diri ke depan pintuku. Apa gunanya penolakanmu? Bagaimana dengan oposisi kita? Lin Yu Wang Mingfeng. Anda dicurigai melakukan penggelapan dana publik. Lukas sengaja penculikan pemerasan. Tangkap mereka. Ayo pergi. Tenang, berhenti meronta. Nian. Ibu, The film was translated Nian, and narrated kau by baik-baik M. saja. Media. Kau terluka. Ibu Nian tidak terluka. Nian sudah besar. Aku tahu bahwa ketika aku bertemu orang jahat, aku harus meminta bantuan polisi. Nian sangat pintar. Ibu, di mana ayah dan nenek? Mereka masih dalam operasi. Mari kita cepat pergi dan menunggu mereka. Nian, kamu aman. Itu luar biasa. Ibu baptis aku baik-baik saja. Operasi ayah dan nenek. Apakah mereka berhasil? Dokter, apakah operasinya berhasil? Paman dokter, apakah ayahku selamat? Ya, operasinya sangat berhasil. Itu luar biasa. Ayah selamat.